harus mencapai keputusan tentang kepentingan umum saja. Mereka juga harus mengetahui bagaimana keputusan mereka harus disepakati dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kecil. Namun, mekanisme yang sederhana ini tidak bersifat praktik untuk kelompok besar yang harus mengembangkan lembaga khusus untuk membuat dan menegakkan keputusan secara kolektif. Lembaga tersebut adalah pemerintah, di mana pemerintah adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan dan keamanan negara. Lalu selanjutnya adalah pengertian pelayanan publik. Sebagai pelayan publik, pemerintah dianggap memiliki kesamaan dengan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Dan tentunya pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi publik. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Publik juga didefinisikan sebagai bukan pribadi yang meliputi orang banyak terkait dengan atau mengenai suatu negara, bangsa atau masyarakat yang tidak berafiliasi dalam pemerintahan bangsa tersebut. Ekonomi publik dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah unsur publik, unsur umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah atau urusan negara. Komponen peranan pemerintah dalam ekonomi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat, tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Fungsi alokasi. Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan dan telepon. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antar penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Fungsi distribusi. Fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan sebagainya. Fungsi dan manfaatnya. Fungsi dan manfaat pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kelakuan harga monopoli, dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini diberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, fungsi dan manfaat pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pada kondisi masing-masing negara. Tidak dapat secara khusus digunakan untuk memutuskan jauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Pentingnya pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian, sebab investasi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure.
seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dan solusi penyelesaiannya. Banyak contoh studi kasus yang mana erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam ekonomi. Salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Pada era Orde Baru, pemerintah Soeharto menerapkan sistem administrasi terpusat. Boleh dikatakan, setiap keputusan strategis diterapkan oleh pemerintah pusat. Tentu dan dalam sistem ekonomi komando memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat meski pemerataan pendapatan bisa dicapai. Tetapi bila ditilik secara global, perkembangan ekonomi memang cenderung lebih lambat. Nah, dari permasalahan tersebut, penyelesaiannya adalah desentralisasi. Desentralisasi yang sering pula disebut sebagai kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengakomodasikan keberagaman kebutuhan antar daerah, di mana desentralisasi ini dianggap lebih efisien karena pemerintah daerah memiliki informasi lebih baik tentang kebutuhan barang publik, seperti masyarakat lokal, sehingga tidak terpusat pada pemerintah yang mendominasi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.